Assalamualaikum sobat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara pengukuran temperatur, khususnya temperatur kabel yang biasanya dan lebih spesifik lagi kabel bawah tanah. Atau bisa juga digunakan untuk mengukur temperatur dari terowongan, atau bisa juga digunakan untuk mengukur temperatur dari pipa, khususnya pipa jarak jauh ya. Jadi kita bisa melihat berapa temperatur di kilometer berapa atau di jarak berapa kita bisa melihat temperaturnya. Jadi misalkan ada kebakaran, tentu saja temperaturnya akan naik secara signifikan. Nah, ini akan bisa untuk mendeteksi titik-titik kebakaran yang terjadi di jalur pipa atau di jalur kabel jarak jauh tersebut. Ini yang akan kita bahas. Ya. Kalau kita lihat metode pengukuran temperatur itu, kalau kita kelompokkan ada 3 macam. Yang pertama adalah point sensor. Point sensor, kemudian termokamera, dan fiber optik. Ada 3 macam ya. Kita bahas nanti satu persatu. Untuk yang pertama adalah point sensor. Point sensor ini luas areanya tergantung dari jumlah dari titik-titik sensornya atau alat-alat ukurnya. Kalau misalkan dia diterapkan di kabel, misalkan kabel 1 km, kita akan mengukur berapa temperaturnya. Kalau menggunakan alat ini tentu saja akan butuh alat sensor yang begitu banyak, misalkan per berapa meter kita tempatkan titik-titik itu. Ya, tentu saja hal ini tidak efektif kalau menggunakan jenis point sensor. Point sensor ini hanya efektif untuk mengukur misalkan cairan atau temperatur dari suatu cairan di suatu tangki atau di mana ya yang akan kita ukur. Kita tinggal celupkan atau kita tinggal mengukur lingkungan yang akan kita ukur itu. Ya. Ring pengukurannya bisa mulai dari minus 200 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Ini contohnya adalah termokopel yang banyak dipakai di industri-industri. Kemudian jenis yang kedua yaitu termokamera. Ya. Termokamera ini juga sama ya dengan yang point sensor tadi, hanya di sini menggunakan kamera. Jadi berapa kebutuhannya jumlah kameranya, ya, dan juga berapa luas area yang akan diukur tergantung dengan jumlah kamera ini. Ya. Cuma di sini ada kelebihan yaitu tidak perlu terjadi kontak. Jadi area yang diukur cukup disorot dengan kamera tersebut. Jadi tidak perlu kontak secara langsung. Ini kelebihannya. Cuman tentu saja seperti yang tipe pertama yaitu jenis point sensor butuh kamera yang banyak. Ini kekurangannya. Sekarang yang ketiga adalah fiber optic sensor. Ya, ini adalah yang akan kita bahas lebih katakan lebih detail sedikit. Ya. Jadi luas area yang diukur itu berapa luasannya? Itu tergantung dari panjang dari fiber optiknya. Misalkan fiber optiknya sampai 50 km, jadi dia bisa mengukur temperatur sepanjang 50 km area tersebut. Nah, di sini jenisnya adalah kontak, artinya media yang diukur dengan fiber optiknya ini harus terjadi kontak. Misalkan di sini di gambar ini ada kabel yang akan diukur temperaturnya. Jadi fiber optiknya ini ditempelkan di kabel tersebut, sepanjang kabel tersebut. Ya, misalkan kabel tersebut sepanjangnya 50 km, kabel fiber optiknya juga sepanjang itu. Jadi dia bisa mengukur seluruh titik-titik yang ada di kabel tersebut. Nah, kelebihannya itu titik-titiknya ini bisa dengan jarak sampai 1 meter. Jadi tiap 1 meter titik-titik ini bisa diukur. Jadi kita mengetahui, misalkan ada kebakaran di kilometer 1,6, dia akan mendeteksi titik mana temperatur yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi secara signifikan itulah yang terjadi kebakaran. Nah, dia akan mengukur dengan tepat dan juga bisa mengukur temperaturnya dengan tepat dan juga jaraknya. Jarak yang terjadi kebakaran tadi di titik mana, di jarak berapa, dan juga temperatur berapa. Ya, itu kalau ingin mengukur kebakaran. Kalau ingin mengukur temperatur, misalkan kabelnya naik, temperaturnya karena panas, dia akan mendeteksi di titik mana dia akan bisa mendeteksi terjadi panas tersebut. Sehingga katakanlah di sekitar itu ada api,
tentu saja di lingkungan tersebut akan naik suhunya. Sehingga terjadi deteksi awal untuk mencegah kebakaran yang lebih lanjut. Ini kelebihan dari jenis fiber optic sensor. Bisa juga digunakan untuk aplikasi temperatur di dalam ruangan. Jadi kalau ada terjadi kebakaran, dia akan bisa mendeteksi secara cepat. Sehingga akan bisa diambil langkah-langkah untuk pemadamannya. Demikian juga untuk aplikasi di jalur pipa, katakanlah pipa gas ya, yang panjangnya sampai hitungan kilometer sampai 50 km atau beberapa kilometer, dia bisa mendeteksi misalkan terjadi kebocoran gas. Dia akan mendeteksi secara cepat. Sekarang cara kerjanya ya. Untuk fiber optic sensor ini atau fiber optic sensing ini, kalau kita lihat di sini ada alat yang namanya DTS, Distributed Temperature Sensing. Kemudian di sini adalah kabel, ya, kabel fiber optik. Kemudian di sini medianya katakanlah kabel power yang bisa 150 kV yang di bawah tanah, atau katakanlah ini terowongan ya, media-media yang diukur. Ini kabelnya, kabel optik. Kemudian di sini adalah sebagai gelas pemantulnya. Kemudian di sini monitoringnya di layar monitor. Ya, cara kerjanya kalau dilihat di gambar di sini ya, cara kerjanya bisa diperhatikan di sini. Ya, ketika sumber cahaya memasuki kabel serat optik, ya, ditembakkan ya ke serat optik tersebut berupa sinar laser ya, berbentuk pulsa. Sebagian besar cahaya memantul, ya, memantul kembali. Nah, sejumlah titik cahaya itu bergeser atau berubah ya. Perubahan dari sumber cahaya itu ini yang disebut dengan Raman scatter ya. Raman scatter itu nama penemu dari prinsip ini. Raman scatter itu dipengaruhi oleh suhu. Ya. Intensitasnya tergantung pada suhu. Kemudian controller menangkap pergeseran ya, perubahan dari pulsa cahaya yang merambat dan mengukur intensitas antara dua komponen sinyal, yaitu sinyal istilahnya di sini Raman Stokes dan anti Stokes. Nah, dari perubahan-perubahan nanti controller akan mengetahui ya, mengukur suhu dan juga jarak dari objek tersebut. Kita tidak bicara teori tentang Raman Stokes ini secara detail, tapi prinsip kerjanya seperti itu ya, secara garis besarnya. Jadi kalau ada katakanlah ada kenaikan temperatur di daerah sini, ya, ini posisi Raman Stokesnya itu akan berbeda, bergeser-geser. Nah, dari sini akan diolah oleh controller di sini sehingga diukur berapa temperaturnya, berapa jarak titik-titik ini bisa diukur. Misalkan di sini ada terjadi kebakaran di titik katakanlah kilometer 1,7, dia akan mendeteksi jaraknya dan juga temperaturnya. Ya, seperti ini ya. Ini adalah simulasi atau gambar dari katakanlah di sini ada yang titik yang terdeteksi suhunya naik, nanti akan terdeteksi di controllernya. Ya, seperti itu. Demikianlah rekan-rekan sekalian, ya, penjelasan singkat mengenai monitoring temperatur menggunakan fiber optik atau istilahnya disebut dengan DTS, Distributed Temperature Sensing. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.